Wander with fire. For the lake? Yeah, I can't. Hey, bye. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that Bastards! What did you do? Slowly, move. Oh my god. Sorry about earlier, man. Hello, boy. Speed's done on our yacht. Set the damn mouth! What's going on? Okay. Swallow, girl. Cerita berawal dari keberadaan seorang ciwi haredang yang memilih danau air asin bernama Crosby untuk beraduk songkol dengan pacarnya. Bagi mereka, apalah arti hotel yang mewah jika di tempat seperti ini saja bisa membuat mereka happy. Lalu setelah membuka cawat milik pacarnya, si pria lanjut pergi ke darat untuk menggunakan sarung belalai dulu. Beberapa hari kemudian kita beralih ke sebuah kampus tempat si pria cadas bernama Malik menuntut ilmu pertanian. Di waktu yang sama teman-teman Malik tengah asik bermain game klasik sampai berisik, sampai Nick yang merupakan mahasiswa kedokteran merasa terusik. Tell you from the enemy. Right, yeah, because playing Xbox, that's what's gonna pop. Not really hearing you because I just logged. Yes, it did. Get involved. Hey, boys. Malik tiba-tiba marah karena bantuan Nick selama ini tidak membuatnya mendapatkan beasiswa. Apalagi ia hanya mendapatkan nilai E betot hingga membuatnya tereliminasi. Come here. The 410. Thanks, Gordon. B+, baby. Ternyata ini cuma prank dari Malik yang sebenarnya berhasil mendapatkan beasiswa. Dan karena keberhasilannya inilah, ia mengajak teman-temannya untuk berlibur ke Danau Crosby yang berada di luar kota. Tak lupa juga ia memberitahu bahwa daerah yang akan mereka tuju adalah kampung halaman si mahasiswi cantik dan tajir bernama Sarah. Going to Sarah. Sarah House. Kenalin nih, Sarah si bintang kampus adalah teman baik Malik yang akan turut berlibur ke Danau Crosby. Bahkan ia telah mengajak teman-teman haredangnya untuk memeriahkan liburan di kampung halamannya. Wander with fire. What up? Setelah keenam sahabat ini bertemu, mereka bersiap dan tinggal melakukan perjalanan panjang. Tak lama kemudian, Sarah si anak tajir pun datang beserta dogi kesayangannya. Good boy. Oh. You guys have fun back there. never really know what's going on. Look at me sometimes like all Di keesokan harinya, mereka tiba di lokasi Danau Crosby yang dulunya adalah sebuah pantai atau teluk yang dibendung. Pesona danau yang memiliki sebuah pulau ini pun tentu saja menarik perhatian Malik untuk merayakan keberhasilannya. Beth, I told you he spray tans his junk, right? Probably gonna have to get her drunk. Seen plenty of women naked. Those are amazing. Don't disrespect the myth. Saat yang lain sibuk boker dan belanja keperluan, Malik didatangi warga lokal yang bertingkah aneh. Bukan cuma dia aja sih yang aneh, si pemilik toko pun punya kamera jadah untuk memantau celengan pengunjungnya. What you watching there, guy? That's awful, sweetie. Pria ini ujug-ujug nyinyirin Maya yang menurutnya tidak serasi menjadi pacarnya Malik. Sontak Maya pun emosi karena gini-gini juga. Malik mah strong dan tahan lama. What? What? What's your problem, boy? It's about to get gritty right here. Try not to mess up my face. Dennis?
Sarah ternyata kenal dengan si pria bernama Dennis yang merupakan teman SMP-nya dulu. Terlihat Dennis pun pangling melihat Sarah yang sudah 3 tahun ini tidak pernah pulang kampung. Akan tetapi gaya Dennis yang sok tampon membuat Sarah bete dan meminta pria ini untuk jangan mengganggu ia dan teman-temannya. Close to put my foot up Scarface's ass. Kebut-kebutan Sarah ternyata diketahui oleh seorang polisi. Tapi bukannya berhenti, Sarah malah menggeber speedboat menuju sebuah villa milik orang tuanya. Setibanya di pulau, Pak Syarik baru tahu bahwa si sopir Gelo adalah Neng Sarah, anaknya salah satu konglomerat di kota ini. Gak jadi nilang deh. Lalu sebagai rasa terima kasih karena tidak menilang Sarah, Black memberikan larutan penyegar cap kaki buduk. I'm gonna be good to see you back again, Sarah. Thanks, Sheriff. Sheriff. Hari yang cerah dijadikan kesempatan oleh Malik untuk bermain ski air. Selama itu pun Nick kepo akan sosok Sarah yang menurut Nick belum punya pacar selain doginya yang bernama Herman. Come Come on, go fetch it. Be careful, Malik. on, you talking to Superman? Mereka tidak sadar bahwa Malik baru saja diserang seekor hiu. Kemudian mereka mencari Malik yang belum muncul ke permukaan. There he is. Semua orang panik mengetahui tangan kanan Malik sudah menghilang. Mau panggil bantuan, seperti biasa tidak ada sinyal. Lalu sambil menghentikan pendarahan, Black merasa yakin bahwa Malik kelilit tali selancar air hingga membuat tangannya coplok seperti ini. Malik, Dirasa masih ada harapan untuk menyambung tangan Malik. Nick si calon dokter gercep mencari serpihan tangan temannya tanpa mengetahui adanya bahaya. Mereka akhirnya tahu bahwa serangan hiu lah yang telah mencelakai Malik. Lalu dengan membawa bagian tangan Malik, sebagian dari mereka akan berangkat menuju rumah sakit sebelum Malik benar-benar bertepuk sebelah tangan. Don't worry, we're gonna save. Serangan seekor hiu membuat mayat dijebur hingga membuat Malik langsung memberikannya pelampung. Lanjut Sarah pun menggeber speedboat sebelum pacar Malik ini benar-benar jadi pakan hiu. Selain menewaskan Maya, serangan hiu membuat kemudi mengalami kerusakan. Terlihat Sarah pun kesulitan mengemudikan speedboat yang kini mengarah ke dermaga villa. Setelah usaha mereka gagal, si kewes bernama Beth masih sulit percaya jika Maya sudah tewas dicaplok hiu. Lalu Sarah menenangkan Beth yang malah ingin pulang karena di danau ada hiu. This is your fault. Hey! How's Beth?
Nick akhirnya mendapatkan momen spesial saat ia dan Sarah merawat Malik layaknya bermain puskesmas-puskesmasan. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dari Black yang memberitahu bahwa ada sebuah kapal yang datang. Hey! Hey! Oh, hello boys. Ternyata mereka adalah Dennis dan si tukang mabok yang merupakan temannya Sarah. Kemudian Nick menceritakan apa yang terjadi, terutama seekor hiu yang telah menewaskan Maya. Namun tingkah si tukang mabok yang bernama Red benar-benar membuat Black emosi karena menganggap cerita dari Nick hanyalah prank semata. Red? What don't we know? Mary, your boy got jacked. Singkat cerita, Red mengajak mereka untuk segera membawa Malik ke rumah sakit. Tapi karena lewat jalur air butuh waktu yang lama, Dennis menyarankan mereka pergi ke pinggiran danau agar mendapatkan sinyal. Karena dengan begitu mereka bisa menghubungi tim SAR yang bisa mendatangkan helikopter. Take me. Beth yang memang ingin kabur jelas memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan villa. Kemudian Red meminta Nick untuk jangan khawatir tentang hiu karena ia punya alat setrum bertenaga tinggi plus tongkat meriam. Got this. Alright, boy. Thanks, Dennis. Like a one-arm linebacker. Sambil menahan perih, Malik bertanya kenapa ia tidak melihat Maya. Lalu dengan berat hati, Black memberitahu bahwa pacar Malik tersebut sudah berada di perut hiu. She what? Look at me, Blake. She's Oh. Pria mana yang gak merana mendengar pacarnya tewas dan menjadi pakan hiu. Begitupun dengan Nick, ia menyesal tidak langsung melompat untuk menyelamatkan Maya. Sementara Sarah tidak habis pikir kenapa bisa ada hiu, padahal 3 tahun yang lalu di danau ini cuma ada julung-julung dan ikan cuek doang. My eyes are up here. Dad sebenarnya sudah muak dengan perilaku Red yang kini seolah sedang mengintai temboloknya. Kemudian Gordon mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kenapa bisa ada hiu di danau Crosby. Lalu menurut Red mungkin itu karena badai tahun lalu yang sempat membuat bendungan danau jebol. Well, how the hell does it get in a lake? Malik tidak terima akan perbuatan si hiu yang telah menjadikan ia duda sebelum waktunya. Terlihat Nick pun kesulitan menahan Malik yang ingin menghabisi hiu yang telah memangsa pacarnya. Look, you got a nice GPA and all that, all right? I'm sorry. It's gonna find me. What's going on? What's wrong with the engine? Dennis tiba-tiba menghentikan kapal dan menyuruh Gordon untuk jangan banyak bertanya. Karena sebentar lagi, ia dan Red akan melakukan sebuah pertunjukan. Dan sekedar informasi aja guys ya, benda yang ditenteng Red ini bukanlah alat setrum seperti yang ia katakan. Please, man. Come on! Hey buddy. You, on your feet. Dennis tiba-tiba mengancam Gordon untuk segera turun ke dalam danau. Lalu ketika Gordon menolak, Dennis berkata bahwa hiu-hiu di danau memang sengaja ia pelihara. Okay. Malik merasa lega karena merasa telah membalas kematian pacarnya. Padahal, hiu ini belum tentu yang telah memangsa Maya karena hiu di danau sebenarnya lebih dari 1. Lalu tiba-tiba Nick menemukan sebuah kamera yang terpasang di tubuh sang ikan cucut. Tapi daripada mikirin siapa yang membawa hiu ke danau, Black mengajak mereka untuk membawa Malik ke rumah sakit menggunakan jet ski. Sorry about earlier, man. Who are you freaks? Kematian Gordon tentu saja membuat Beth semakin ketakutan. Hingga ia pun pasrah saat disuruh mengganti setelan haredangnya menjadi setelan jadah. Entah apa yang akan dilakukan oleh kedua orang ini. Apakah barang pecah belah Beth sedang terancam? Salah. Kemudian Dennis memberitahu akan hiu piaraannya yang kini sudah berjumlah 350 ekor dengan jenis yang berbeda-beda. Guess what we found? Dennis dan Red sedang memantau perkembangan anak-anak ikan hiu yang selalu mereka bawa di belakang kapal. Mereka pun turut memberi makan para bocil cucut dengan jenis yang berbeda-beda lagi. Swallow their own teeth.
Setelah Beth tewas oleh serangan baby hiu, Nick dan Sarah ditemui Pak Sheriff yang jauh-jauh datang untuk memberikan makanan. Lalu ketika Nick menceritakan apa yang terjadi, perjalanan Blake dan Malik kini sedang diincar kawanan hiu. Keadaan ini membuat Malik yang sudah putus asa akhirnya berniat untuk menyusul kepergian Maya ke alam baka. With me, Blake. Pak Sheriff meminta untuk jangan terlalu panik karena katanya ia sudah memanggil bantuan. Tapi tiba-tiba, Nick yang sudah nyeruput mie termos dari Pak Sheriff akhirnya merasakan puyeng. Pak Sheriff merasa jika Nick cuma kecapean saja. Lalu ia menyuruh Sarah membawakan handuk dingin untuk menyadarkan Nick. Special cold, alright, Sarah Bear? Sarah mendengar suara Dennis yang sedang melaporkan apa yang sudah ia perbuat kepada Beth dan Gordon. Hingga Sarah pun kini sadar mereka telah bersekongkol mencelakai teman-temannya. Greg, rock and roll, partner. Tembakan bius akhirnya menghentikan pelarian Sarah. Di waktu yang sama, Blake masih saja dikejar para hiu yang kini semakin bertambah banyak. Nick kini disekap di sebuah kabin yang berada di atas kolam hiu macan yang sedang kelaparan. Di saat itu pula, Red dan Dennis sudah menempatkan Sarah pada sebuah kerangkeng. Sarah panik dong mau diapain. Kemudian Dennis menyuruh Red untuk mengamankan si Doggy yang dari tadi terus saja menggonggong. That's right. Kembali kepada Nick yang sebenarnya akan dijadikan umpan oleh Pak Sheriff. Lalu pria ini menunjukkan rekaman Beth yang sedang dimukbang para hiu. Di mana rekaman tersebut katanya sudah diupload ke situs psikopat.com sebagai tontonan mengerikan yang selama ini mendatangkan cuan. Jadi fix ya, Dennis dan komplotannya ini adalah para pembuat video sadis yang selalu mereka jual. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, Pak Sheriff sudah bersiap untuk merekam penderitaan Nick saat dimangsa hiu macan. Saat hiu macan sudah siap memangsa Nick, Dennis menyuruh si Kang Toko segera melepaskan hiu putih untuk memangsa Sarah. Si Sheriff sengaja melukai Nick agar si hiu macan semakin bernafsu. Sementara Nick kini memikirkan cara untuk menghabisi pria ini menggunakan bensin yang sudah mencaurat. Rupanya Pak Sheriff ingin menambahkan musik biar penderitaan Nick semakin greget. Lalu dengan gasolin miliknya, Nick berusaha meloloskan diri agar bisa leluasa melakukan perlawanan. Nick katanya request lagu Avenged Sevenfold sebelum ia metong. Padahal ini cuma akal-akalan Nick untuk mengulur waktu. Alright. Setelah menghabisi Pak Sheriff, Nick merasa yakin bahwa Sarah berada di kapalnya Dennis. Sarah terus memohon agar Dennis membebaskannya, tapi boro-boro didengar. Dennis yang berjiwa psikopat lanjut memancing kedatangan si hiu menggunakan darah ikan. Come on, Dennis. Dennis pura-pura menyerah oleh ancaman Nick terhadap Red. Karena bagi Dennis, Red sama sekali tidak berarti. Nick gercep menyelamatkan Sarah yang masih terkurung. Tapi sayang, Dennis yang masih tangguh tidak sudi melihat Sarah bahagia. Lalu dengan membawa tongkat meriam, Nick berusaha menyelamatkan Sarah sang pujaan hati. Saat
Dennis dikunyah sang hiu, si Logi yang ternyata masih hidup memberikan tongkat meriam yang ia temukan. Lanjut, Nick pun menyelamatkan Sarah dari si hiu yang sudah melahap Dennis. Berkat serangan hiu yang brutal, kandang besi pun akhirnya jebol hingga memudahkan Nick menyelamatkan Sarah yang kehabisan nafas. Berawal dari pemberdayaan danau air asin, Dennis yang berjiwa psikopat sengaja ternak ikan hiu hanya untuk membuat video-video mengerikan. Bisa kita lihat kan, saking niatnya ia memasang kamera di setiap ikan hiu agar mendapatkan rekaman video saat predator ini memangsa manusia. Kejahatan komplotan Dennis pun sulit keendus polisi karena seperti biasa, ia dapat backingan dari aparat itu sendiri. Namun bisnis Dajjal yang sudah berjalan 2 tahun ini akhirnya rungkat oleh perjuangan Nick, hingga ia dan Sarah pun bisa pergi menggunakan kapal Dennis dan meninggalkan semua kengerian yang telah menewaskan teman-teman mereka. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.